Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul TCP atau IP. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rafli Riansyah dengan NIM 06400210028. Saya Eka Lydia dengan NIM 065002100001. Saya Siti Aisyah dengan NIM 0650021026. Selanjutnya, pembahasan pertama akan dibacakan oleh Kak. Yang pertama itu ada sejarah TCP atau IP. Sejarah TCP atau IP itu dimulai dari lahirnya ARPANET, yaitu jaringan paket switching digital yang didanai oleh DARPA atau Advanced Research Project Agency pada tahun 1969. Sementara itu, ARPANET terus bertambah besar sehingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak mampu lagi menampung jumlah node yang semakin banyak. Oleh karena itu, DARPA mendanai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yakni TCP atau IP layer. Ia diadopsi menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. Untuk memudahkan proses konversi, DARPA juga mendanai suatu proyek yang mengimplementasikan protokol ini ke dalam BSD Unix, sehingga dimulailah perkawinan antara Unix dan TCP atau IP. Awalnya internet digunakan untuk menunjukkan jaringan yang menggunakan internet protokol atau IP. Tapi dengan semakin berkembangnya zaman, istilah ini sekarang sudah berubah istilah generik yang digunakan untuk semua kelas jaringan. Internet digunakan untuk menunjuk pada komunitas jaringan komputer worldwide yang saling dihubungkan dengan protokol TCP atau IP. Selanjutnya, pengertian TCP atau IP. TCP atau IP adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya melalui internet agar dapat saling berkomunikasi. Salah satu fungsi utamanya yaitu untuk melakukan sharing data antar komputer. Jadi, jika ingin menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya untuk melakukan sharing data atau komunikasi lainnya dapat menggunakan jaringan TCP atau IP. Selanjutnya, keunggulan TCP atau IP. Yang pertama yaitu perkembangan protokol TCP/IP menggunakan standar protokol, sehingga tersedia secara luas dan semua orang bisa mengembangkan perangkat lunak untuk dapat berkomunikasi menggunakan protokol ini. Hal ini membuat pemakaian TCP atau IP meluas dengan sangat cepat, terutama dari berbagai sistem operasi dan aplikasi jaringan. Kedua, TCP/IP tidak tergantung pada perangkat keras atau sistem operasi jaringan tertentu, sehingga TCP/IP cocok untuk menyatukan berbagai macam network seperti internet, packet ring, dial-up line, X25net, dan lain-lain. Yang ketiga, cara pengamatan bersifat unik dalam skala global. Jadi memungkinkan komputer dapat mengidentifikasi secara unik komputer yang lain dalam seluruh panduan lengkap membangun server menggunakan Linux SUSE 9.1 jaringan, walaupun jaringannya sebesar jaringan World Wide Internet. Setiap komputer yang tersambung dalam jaringan
TCP/IP internet akan memiliki address yang hanya dimiliki olehnya. Keempat, TCP atau IP memiliki fasilitas routing dan jenis-jenis layanan lainnya yang memungkinkan diterapkan pada internet network. Dalam arsitektur jaringan komputer, terdapat suatu lapisan-lapisan layer yang memiliki tugas spesifik serta memiliki protokol sendiri. Yang kelima, memiliki mekanisme pengiriman data yang handal dan efisien. Next. Selanjutnya ada kekurangan TCP atau IP. Yang pertama, jika mengirimkan data yang lebih kecil akan mengalami kesulitan karena harus melakukan handshaking terlebih dahulu, sehingga menjadi lebih lambat daripada UDP. Yang kedua, tidak dapat broadcast, karena TCP atau IP memiliki sifat one-to-one. Jadi, jika ingin mengirimkan harus satu persatu. Next. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan TCP atau IP. Yang pertama, dapat membangun jaringan internet pada berbagai macam komputer. Kedua, mendukung pengiriman data dengan jenis berbeda. Tiga, memudahkan pekerjaan sistem operasi secara independen. 4. Sangat ringan dan tidak menyebabkan komputer mudah bermasalah, terutama pada jaringannya. 5. Memiliki arsitektur client server yang tepat. Selanjutnya adalah konsep TCP/IP. Yang pertama itu adalah physical layer atau lapisan fisik. Merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus. Lapisan ini dapat bervariasi bergantung pada media komunikasi pada jaringan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah network access layer. Network access layer mempunyai fungsi yang mirip dengan data link layer pada OSI. Lapisan ini mengatur penyaluran data frame dari media fisik yang digunakan secara handal. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Selanjutnya adalah internet layer. Internet layer mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda seperti network layer pada OSI, pada internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal. Lapisan ini bertugas untuk menjamin agar satu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun berada. Ada transport layer. Transport layer mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host secara handal. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. Untuk itu, lapisan ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu flow control dan error detection. Yang terakhir adalah aplikasi layer. Aplikasi layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Next. Pengiriman dan penerimaan paket data TCP/IP. Layer-layer pada protokol yang terdapat pada arsitektur jaringan TCP/IP menggambarkan fungsi-fungsi dalam komunikasi antara dua buah komputer. Setiap lapisan menerima data dari lapisan di atas atau di bawahnya, kemudian memproses data tersebut sesuai fungsi protokol yang dimilikinya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya. Ketika dua komputer berkomunikasi, terjadi aliran data antara pengirim dan penerima melalui lapisan-lapisan di atas. Pada pengirim, aliran data adalah dari atas ke bawah. Data dari user maupun suatu aplikasi dikirimkan ke lapisan transport dalam bentuk paket-paket dengan panjang tertentu.
Protokol menambahkan sejumlah bit pada setiap paket sebagai header yang berfungsi informasi mengenai urutan segmentasi untuk menjaga integritas data dan bit-bit parity untuk deteksi dan koreksi kesalahan. Dari lapisan transport, data yang telah diberi header tersebut diteruskan ke lapisan network atau internet. Pada lapisan ini terjadi penambahan header oleh protokol yang berisi informasi alamat tujuan, alamat pengirim, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan routing. Kemudian terjadi pengarahan routing data, yakni network dan interface yang mana data akan dikirimkan. Jika terlebih dari satu interface pada host, pada lapisan ini juga terjadi segmentasi data karena panjang yang akan dikirimkan harus disesuaikan dengan kondisi pada komunikasi network yang akan dilalui. Next. Selanjutnya adalah cara kerja TCP atau IP. Yang pertama, untuk memindahkan data antara dua komputer yang berbeda dalam suatu jaringan yang terdiri dari banyak komputer, dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik pembentuk data secara aman dan langsung. Yang kedua, internet menggunakan protokol untuk menjamin sampainya data secara aman di tempat tujuan. Next. Yang ketiga, saat seseorang pengguna internet mengirim sekelompok teks ke mesin lain, TCP/IP mulai bekerja. TCP membagi teks tersebut menjadi paket-paket data kecil, menambahkan beberapa informasi, dapat dianggap sebagai pengiriman barang, sehingga komputer penerima memastikan bahwa paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman. IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket tersebut. Yang keempat, deretan paket-paket TCP/IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan sebagai jalur yang berbeda. Sebuah perangkat khusus yang disebut router dipasang di titik persimpangan antar jaringan dan memutuskan jalur mana yang paling efisien yang menjadi langkah berikut dari sebuah paket. Router membantu mengatur arus lalu lintas di internet dengan membagi beban sehingga menghindari kelebihan beban pada suatu bagian dari sistem yang ada. Next. Yang kelima, saat paket-paket TCP/IP tiba di tempat tujuannya, komputer akan membuka label alamat IP lalu menggunakan daftar pengiriman yang ada pada paket TCP untuk memeriksa apakah ada kerusakan paket yang terjadi selama pengiriman dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi susunan teks seperti aslinya. Saat komputer penerima menemukan paket yang rusak, komputer tersebut akan meminta komputer pengirim untuk mengirim salinan baru dari paket yang rusak. Yang keenam, sebuah perangkat khusus yang disebut gateway memungkinkan beragam tipe jaringan yang ada di horizon elektronik untuk berkomunikasi dengan internet menggunakan TCP/IP. Gateway menerjemahkan protokol asli jaringan komputer tersebut menjadi TCP/IP dan sebaliknya. Next. Yang ketujuh, bagi seorang pemakai, internet hadir seperti jaringan global raksasa yang tidak terbatas, yang secara merespon jika diminta. Komputer, gateway, router, dan protokol yang membuat ilusi ini bekerja. Next. Selanjutnya adalah pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Next. Lapisan OSI layer. Secara fungsional dalam 7 lapisan OSI layer ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu layer 1-4 dikelompokkan sebagai data flow layers atau lower layers, di mana pada layer ini data berjalan pada sebuah network
Lower layers dapat diibaratkan dalam bentuk hardware dan software. Layer pada 5 dan 7 dikelompokkan sebagai application layer atau upper layer, di mana layer ini berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session ditangani pada layer ini. Upper layer diibaratkan dalam bentuk software. Next. Kamu lupa on mic. Mohon maaf. Yang pertama di sini ada fungsi OSI layer. Di sini ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan terakhir ada application layer. Di sini physical layer berfungsi sebagai penentu masalah kelistrikan, gelombang, media, komunikasi, tegangan arus, medan, dan berfungsi dan berbagai prosedur serta berkaitan dengan link fisik seperti besar tegangan arus listrik, panjang maksimal media transmisi, jenis kabel dan konektornya. Yang kedua ada data link layer berfungsi sebagai penentu pengalamatan fisik atau hardware address, error notification sebagai pendeteksi error, frame flow control sebagai kendali aliran frame, dan topologi network. Terdapat dua sublayer pada data link layer, yaitu logical link control atau LLC dan media access control atau MIC. Fungsi dari LLC adalah mengatur jalannya komunikasi. Yang ketiga itu ada network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berbeda pada suatu network lain. Yang keempat ada transport layer, mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host secara handal. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim, serta mempunyai fungsi sebagai fault control, kendali aliran data. Error detection itu sebagai deteksi error, dan end correction itu urutan data. Selanjutnya yang kelima, session layer berfungsi sebagai pengatur sesi atau session yang meliputi establishing, memulai sesi, maintaining, maintaining itu mempertahankan sesi, dan terminating mengakhiri sesi, serta melakukan koordinasi komunikasi antara entry layer yang diwakilkannya. Yang keenam itu presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak, redirector software seperti layanan workstation, dan juga network cell, semacam virtual network computing atau remote desktop protocol. Yang ketujuh ada application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Di sini ada alasan lapisan model OSI layer dibuat. Yang pertama itu mempermudah para pemula agar bisa memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Yang kedua, dapat mengatasi permasalahan tentang komunikasi data yang sulit dan rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih simpel dan sederhana, sehingga dapat mempermudah para pengguna dalam menyelesaikan masalah. Kemudian memungkinkan para pakar jaringan untuk mendesain dan mengembangkan perangkat keras atau hardware dan software yang sesuai dengan fungsi layar tertentu. Kemudian ada memberikan standar interface untuk pengembangan perangkat yang berkaitan dengan multi vendor. Selanjutnya memudahkan pengembangan suatu teknologi yang ada pada masa yang akan datang atau masa depan yang berkaitan dengan layar-layar tertentu. Selanjutnya ada
Komunikasi antar layer. Sebuah layer dapat saling berkomunikasi secara vertikal dengan layer berbeda atau yang berada tepat di atas atau di bawahnya. Sebagai contohnya, layer session dapat berkomunikasi dengan layer presentation dan juga layer transport. Sebuah layer bukan hanya dapat berkomunikasi secara vertikal saja, tetapi juga bisa berkomunikasi secara horizontal dengan layer yang sama pada host lain. Komunikasi secara horizontal ini bersifat virtual dan tidak terjadi secara langsung, sebagaimana yang dilakukan komunikasi secara vertikal. Selanjutnya ada perangkat network dan OSI. Dalam perangkat tersebut ada kaitannya dengan OSI, maka kita dapat mengelompokkannya menjadi beberapa perangkat yang biasa digunakan. Di antara lain adalah router, bridge, switch, hub, dan repeater. Yang pertama itu adalah router. Router yang bekerja pada layer 3, yaitu layer network. Layer ini berfungsi untuk mengatur pengalamatan sekaligus sebagai penentu rute dan routing. Selanjutnya yang kedua ada bridge. Bridge yang bekerja pada layer 2, yaitu layer data link. Layer ini tidak menyediakan protokol routing dan addressing. Akan tetapi, bridge dapat mengenali alamat hardware dan biasanya disebut alamat fisik atau MIC address. Dan biasanya bridge digunakan untuk menghubungkan network yang menggunakan topologi sejenis. Selanjutnya ada switch. Switch dan bridge adalah perangkat yang sejenis atau sama. Switch juga bekerja pada layer 2 yang berfungsi sebagai konsentrator. Switch dapat dipandang sebagai multi-port bridge. Pada saat ini, switch sudah mulai dikembangkan melalui MLS atau multi-layer switch yang dapat berjalan dari layer 2 sampai layer 7, serta mempunyai beberapa fitur tambahan yang tidak dijumpai pada switch tradisional lain. Selanjutnya ada hub. Hub juga mirip dengan switch, yaitu sebagai konsentrator, namun hub tidak secerdas switch. Jika informasi dikirim ke sebuah host dengan target melalui hub, maka informasi akan mengalir ke semua host. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan beban traffic yang tinggi. Oleh sebab itu, hub yang digunakan oleh network yang berskala kecil. Selanjutnya yang terakhir ada repeater bekerja pada layer 1, yaitu layer fisikal. Repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal agar informasi dapat sampai ke host lain yang dialokasikan cukup jauh. Namun, pada saat ini repeater sudah jarang digunakan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.